yang akan menemani teman-teman dalam waktu 1 jam ke depan. Tapi sebelumnya, kenalkan teman-temanku dulu ya. Hai teman-teman, saya Senja. Teman-teman yang ada di rumah, salam sehat ya. Hai teman-teman, saya Arkan. Teman-teman yang ada di rumah tetap rajin belajar ya. Hai teman-teman, saya Dena. Teman-teman yang di rumah, salam semangat ya. Teman-teman, tema kita hari ini adalah kebangsaan. Kata, apa sih arti kebangsaan? Nanti dulu dong, kita membuka acaranya dulu. Dalam acara ini terbagi menjadi 4 segmen. Segmen pertama, kita akan menyaksikan lagu anak-anak. Dan segmen kedua kita akan menyaksikan pementasan drama. Segmen ketiga adalah jumpa tokoh. Di segmen keempat adalah profil sekolahku. Seperti apa penampilan mereka? Mari kita saksikan. Menjadi bisa menulis dan
Ibu, saya ini lapar. Dari pagi belum makan. Ibu, tahu nggak Bu, baju seragam sekolah saya sudah robek-robek. Beli baru apa Bu? Sabar anakku, ibu belum punya uang. Sekarang gini saja, ibu punya nasi bungkus, kita makan bareng-bareng ya. Iya Bu. Untuk uang seragam, ibu usahakan secepatnya ya. Kalian harus mengerti, semenjak ayah kalian meninggal, ibu harus pontang-panting cari nafkah sendiri. Kalian tahu kan, ibu hanya seorang buruh kasar. Ya Bu, aku mengerti. Maafkan aku ya Bu. Ibu tidak usah bersedih, tetap semangat ya. Iya nak, tapi ibu harus tetap bekerja keras mencari solusi agar hidup kalian menjadi lebih layak. Ibu tidak tega melihat kalian makan apa adanya, tidur pun di tempat yang tidak layak. Kenapa kamu menangis? Itu kan resiko akibat punya utang tapi nggak mau bayar. Makanya cari kerja yang cepat menghasilkan uang. Kamu kan hanya bekerja buruh kasar, gimana mau dapat duit? Wajah kamu itu kan cantik, kamu bisa mengangkat orang, dan bisa juga dapat kerjaan yang cepat menghasilkan uang. Saya itu maunya juga tidak seperti ini ibu-ibu, tapilah keadaan yang membuat saya seperti ini. Saya sih ingin menjadi TKW, tapi gimana dengan anak-anak saya? Impian saya kalau jadi TKW biar cepat kaya. Betul kan ibu-ibu? Ya, ide kamu bagus, tapi kalau mau jadi TKW juga butuh modal. Emangnya kamu punya duit? Udahlah, gak usah jauh-jauh duit TKW. Di sini juga kalau kamu kerja yang enak dan gampang, banyak caranya. Astagfirullahaladzim, mengapa kalian memberi saran seperti itu? Alhamdulillah saya masih punya iman, saya ingin bekerja yang halal. Nah, kebetulan ibu ada di tempat ini. Kemarin-kemarin saya bolak-balik sini, ibu tidak ada. Saya capek Bu, harusnya ibu sadar. Saya bolak-balik ke sini mencari ibu, ibu tidak ada. Saat ibu cari uang, saya pinjamkan. Saat punya duit, ditagih, tarsok jawabannya. Ya ampun juragan, tolong juragan, jangan seperti ini, tolong maklumi keadaan saya. Saya belum ada uang, kalau sudah ada pasti langsung saya bayar juragan. Terus, kapan mau bayar hutangnya? Saya tidak mau janji tuan, tapi saya akan berusaha. Sudah, begini saja. Ibu mau kerja di mana? Silakan. Tapi kedua anak ibu saya bawa untuk saya pekerjakan ibu dengan juragan. Ibu, saya tidak mau jadi orang juragan. Ibu. Ya ampun, kamu nyuci piring gelas pecah, piring pecah. Kamu bisa kerja nggak sih? Lama-lama habis betul saya aja. Dan ini yang satu, ngepel lantai masih belepotan begini. Maaf Nyonya, saya ini kan lapar, jadi tidak bisa bekerja dengan baik. Tadi pagi kan saya dikasih nasi bekas, padahal kan saya kan sudah mau bekerja di sini. Oh, sekarang kalian sudah pandai membantah. Kalau kerja kalian tidak benar, ingin makan enak, tidak ada. Sekarang begini saja ya. Kalian ya, saya kasih percayaan. Nanti sore kamu setel ke saya, baru bisa makan enak. Ingat, di sini nggak ada yang namanya gratis. Silakan. Terima kasih. Hei kalian, jangan berani-berani ngamen di wilayah saya. Harusnya kalian tuh izin sama saya dan setor sama saya. Ini main dasar tempat orang aja. Sekarang kalian dapat uang berapa? Sini setor sama saya. Kalau kalian nggak mau setor sampai pukul 5. Kenapa kalian jahat pada kami? Tolonglah kami ini mencari uang untuk membantu ibu kami. Saya nggak mau tahu dan itu bukan urusan saya. Makanya kalau mau melakukan sesuatu itu harus ditanya, jamin serobot aja. Sudahlah, kita ambil aja uangnya. Dari tadi bukan diminta maaf membela diri. Kebetulan kita ngamen dari tadi tapi tidak ada uang karena sudah kalian duluin. Sini uangnya, kasih saya. Ada apa Ibu? Sepertinya Ibu punya masalah berat yang Ibu pikirkan.
Ayo cerita sama saya saja, tidak apa-apa. Begini Ustadz, beberapa bulan yang lalu suami saya meninggal dan saya punya anak 2. Sekarang ini saya hanya seorang buruh kasar. Saat suami saya masih hidup, dia berhutang kepada rentenir. Itulah awal mula malapetaka yang saya alami. Sekarang rentenir itu membawa anak-anak saya Ustadz untuk dipekerjakan. Saya sedih Ustadz, gimana nasib anak-anak saya? Ya Allah, kenapa ini bisa terjadi? Baiklah, saya akan ke dinas sosial dan ke KPAI. Tapi ibu ikut saya ya. Orang yang mempekerjakan anak di bawah umur itu tidak benar dan tidak bisa dibiarkan begitu saja semena-mena terhadap orang lain. Ayo Bu. Alhamdulillah kita sudah bisa terlepas dari cengkraman penagih hutang. Meskipun uang kita telah dirampas oleh si pengamen seni sok berkuasa itu, tapi paling tidak kita berhasil selamat dari cengkraman si penagih hutang. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan pada kita karena saat ini kita betul-betul terpuruk. Hasil kita habis dirampas, jadi kita tidak punya uang. Iya, jujur saja saya ini lapar sekali. Ternyata kalian ada di sini. Ibumu panik nyariin kamu dan semua khawatir akan keadaan kalian. Alhamdulillah saya bertemu Pak Ustadz. Pak Ustadz, kemarin itu saya disuruh ngamen, tapi Ya. nasib kami betul-betul tidak beruntung. Di saat kami lagi ngamen, ternyata ada pengamen senior yang bersikap remeh dan menganiaya kami. Kami mulai ketakutan dan sampailah kami di sini. Ya Allah, kenapa ini bisa terjadi? Ya sudah, karena keadaan sudah mendesak dan kalian harus bersekolah demi masa depan kalian yang lebih baik. Kalian akan saya antar ke panti asuhan At-Taqwa yang jaraknya tidak jauh dari sini. Insya Allah di panti asuhan At-Taqwa kalian akan memiliki masa depan yang lebih baik dan kalian akan terlindungi sehingga merasa aman. Dengan catatan kalian harus patuh dan taat dengan peraturan panti asuhan. Ayo ikut Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada yang bisa dibantu? Saya mau menitipkan kedua anak ini di panti asuhan At-Taqwa, Ibu Panti. Terima kasih Bapak telah menitipkan kedua anak ini di panti At-Taqwa. Saya sudah mendengar latar belakang kedua anak ini. Iya. Semoga dengan tinggal di panti asuhan At-Taqwa, kalian tidak usah khawatir. Di sini banyak teman yang baik hati dan soleh. Di panti asuhan At-Taqwa, kalian seperti tinggal di rumah sendiri. Ini sangat penting. Kalian harus patuhi aturan di panti asuhan supaya kalian akan menjadi anak yang berkualitas dan berakhlak mulia. Terima kasih Ibu Pimpinan Panti. Saya titip kedua anak ini di panti asuhan ini untuk dibimbing. Ini perkenalan teman-temanmu. Perkenalkan, saya Arif yang sudah 10 tahun tinggal sini. Kalian nanti menjadi saudara saya. Kebetulan saya suka sekali bermain futsal. Kalau nama aku kelas 2 SD dan 12 tahun tinggal di sini. Aku senang bersaudara dengan kalian. Hobiku berenang loh. Nanti kita bareng-bareng berenang ya. Aku Alif, kelas 6 MI. Aku suka sekali membaca Al-Quran. Nanti kita belajar mengaji bareng-bareng ya. Hai, aku Aisyah. Aku kelas 5 MI. Aku hobi memasak. Kalau kalian lapar, nanti aku bisa membuatkan nasi goreng yang lezat dan gurih rasanya. Hai, aku Fadila, kelas 4 MI. Hobiku menggambar. Nah, di tempat ini ada fasilitas yang menggambar yang bagus. Nanti kita bisa belajar bersama saya. Aku Anissa, kelas 6 MI. Aku punya hobi bersih-bersih kamar, dapur, dan bercocok tanam di sekitar panti. Kebetulan di panti ini kebunnya luas sekali. Nanti kalau makan pagi kita bisa menikmati kebunnya indah sambil berolahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat anak Nusantara. Bertemu kembali di segmen Jumpa Tokoh. Halo, saya Ubay dari kelompok presenter MI Nurfala Sindangkarsa, Kota Depok, Jawa Barat. Hari ini kita akan mengobrol dengan Ibu Profesor Dr. Nyayu Khadijah sekaligus
sekaligus Direktur Madrasah Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang baik dulu. Halo, saya Anissa. Halo, saya Akmal. Halo, saya Almira. Ubay, beneran kita mau bertemu dengan Ibu Direktur? Betul dong, anak Emin Nurfala tidak boleh berbohong. Kalian mau ikut? Ayo. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Direktur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah saya baik. Anak-anak gimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ibu, apa bolehkah kita ngobrol-ngobrol? Tentu saja boleh. Silakan. Mau ngobrol tentang apa? Ibu, apa itu madrasah? Soalnya saya sering ditanya oleh teman-temanku yang sekolah di SD. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Madrasah itu sebenarnya sama dengan sekolah. Kita belajar matematika, belajar IPA, belajar IPS. Tetapi madrasah punya kelebihan. Karena di madrasah kita juga belajar tentang agama lebih banyak daripada di sekolah. Sehingga tentu saja kalian akan menjadi anak-anak yang menguasai lebih banyak. Karena yang dipelajari bukan hanya ilmu dunia, tetapi juga ilmu akhirat. Ibu, menurut Ibu, apa keunggulan sekolah di MI? Oke, tadi berkaitan dengan pertanyaan tadi ya, bahwa dengan kita belajar agama lebih banyak, tentu harapan kita, tentu siswa madrasah lebih menguasai ilmu-ilmu agama. Dan yang paling penting bahwa tujuan pembelajaran di madrasah itu bukan hanya kalian semua itu bisa menguasai ilmu-ilmu pengetahuan secara umum, tetapi juga diharapkan Anda menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Ini tentu saja ke depan harapannya lulusan madrasah adalah anak-anak yang punya keunggulan terutama dari sisi penguasaan ilmu-ilmu keagamaan. Ibu, apakah sekolah di MI boleh mengikuti kompetisi sains internasional? Tentu saja boleh, bahkan sangat dianjurkan. Dan saat ini cukup banyak anak-anak madrasah mengikuti kompetisi sains internasional. Bahkan sebagian sudah mencapai prestasi yang membanggakan. Dan ini penting. Yang penting kalian belajar yang rajin, belajar yang giat, belajar dengan baik, sehingga kalian pun bisa mencapai prestasi serupa. Ibu, apakah sekolah di MI nantinya bisa menjadi dokter, pejabat, dan lain-lain? Tentu saja bisa. Mau jadi dokter, mau jadi insinyur, bahkan mau jadi menteri dan presiden. Sudah ada presiden dan menteri yang berasal dari madrasah. Yang penting tadi, kalian belajar dengan giat, dengan rajin, dengan tekun. Apapun cita-cita kalian, gantungkan cita-cita setinggi langit, insya Allah semua bisa dicapai. Dan madrasah ini adalah gerbang kalian menuju kesuksesan. Bukan hanya sukses di dunia, tetapi insya Allah juga sukses akhirat. Gitu ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kami. Sama-sama. Wah, ternyata obrolannya seru sekali ya. Kita jadi tahu banyak tentang madrasah. Iya, di MI juga bisa menjadi tentara, presiden, dan lain-lain. Di madrasah, selain nilai dan agama, kita juga bisa banyak belajar akademis yang benar-benar bermutu. Ternyata sekolah di madrasah memiliki keunggulan lebih. Kita bisa banyak belajar tentang agama yang berkualitas. Terima kasih Bu atas jawabannya. Sama-sama. Tapi sayang waktu kita sudah habis. Kami berpamitan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nurul Siti Mastiara SAG MPD selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Husna Ciledug. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan Madrasah Ibtidaiyah, saya menjelaskan sedikit tentang berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Al-Husna. Pertama, MI ini berdiri diawali adanya Yayasan Pendidikan Yayasan Al-Husna Rahmat dari tahun 1990. Pendiri yaitu almarhum Haji Ahmad Rahmat bin Haji Sa'arif dan Ibu Haidah Hasuna binti Haji Binah. Berdiri yayasan ini diawali dengan adanya kegiatan majelis taklim ibu-ibu serta anak-anak. Kemudian di tahun 1990 berdiri Rawdatul Atfal yang berlangsung sampai saat ini. Setelah itu di tahun 1995 berdiri Madrasah Ibtidaiyah Al-Husna. Sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan dengan lancar. Kemudian kami madrasah memiliki visi dan misi. Yang pertama, visi kami adalah teladan dalam perilaku, unggul dalam prestasi, dan peduli lingkungan. Misi kami menyiapkan generasi unggul yang memiliki potensi di bidang infak dan iftar. 2018 sampai 2020 3 rombel, 2021 sampai sekarang alhamdulillah 4 rombel. Yang mana sampai sekarang ini kita dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 jumlah rombel sebanyak 24 rombel. Dengan jumlah siswa sekarang ini mencapai 814 siswa. Al-Husna ini tahun 1995 sampai 2001 ini masih 1 rombel, masing-masing tingkatan dari kelas 1 sampai kelas 6. Tahun 2001 sampai 2015 ini 2 rombel. Kemudian kami di sini mengembangkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di madrasah ini. Di sini dilatih untuk belajar berpidato, yaitu kegiatan ekskul muhadharah. Semua kegiatan ini alhamdulillah kita memiliki banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh kegiatan. Madrasah itu bisa maju, madrasah itu hebat, sehingga alhamdulillah tercapailah cita-cita saya untuk mengembangkan madrasah ini yang alhamdulillah sekarang muridnya sudah hampir 814 siswa. Pendiri yayasan Bapak Haji Rahmat, jadi bawalah Al-Husna Rahmat. Tapi terkenalnya dengan Madrasah Al-Husna Ciledug. Wah, ternyata di Indonesia ini banyak loh sekolah-sekolah yang hebat dan keren. Wah, waktu kita sudah habis nih. Kita harus berpamitan sama teman-teman yang ada di rumah. Teman-teman yang ada di rumah, sampai di sini dulu ya di acara IKN Intan Kreasi Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.